Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Sekarang kita masuk ke tema 7 dengan muatan pelajaran PPKN. Dengan tema apa? Indahnya keragaman di negeriku. Disimak ya materi berikut ini. Tujuan pembelajarannya apa? Agar kalian mampu mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku, bangsa sosial dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Lalu agar kalian mampu menyajikan berbagai bentuk keragaman suku, bangsa sosial, budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Mengidentifikasi faktor mempengaruhi keragaman di Indonesia. Keragaman agama terjadi karena letak Indonesia yang cukup strategis. Dari segi suku bangsa, Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan munculnya beragam suku di Indonesia. Dari bidang pekerjaan, keragaman muncul karena dipengaruhi kondisi alam dan kebutuhan manusia. Jika persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan cara berikut. Mau berteman tanpa membeda-bedakan agama dan suku bangsa. Yang kedua, menghormati teman yang sedang beribadah, seperti tidak mengobrol di dekat teman yang sedang beribadah. Yang ketiga, tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda. Yang keempat, menghormati setiap pekerjaan yang kita temui, seperti menghormati petugas kebersihan sekolah. Keragaman bangsa dan kebebasan beragama. Yang pertama, agama Islam, kitab sucinya Al-Quran. Yang kedua, Kristen, kitab sucinya Alkitab. Yang ketiga, Katolik, kitab sucinya yaitu Alkitab. Yang keempat, Hindu, kitab sucinya yaitu Weda. Yang kelima, Buddha, kitab sucinya Tripitaka. Yang keenam yaitu Konghucu, kitab sucinya yaitu Sisu. Setiap agama juga memiliki kitab suci yang berbeda-beda. Perhatikan tabel di atas. Sebagai warga negara kita harus saling menghargai orang lain. Sikap inilah yang membuat bangsa Indonesia semakin bersatu dan tidak mudah terpecah belah. Menjelaskan keragaman rumah adat dan cara pelestariannya. Penting bagi kita untuk apa melestarikan rumah adat. Usaha pelestarian yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Mengunjungi rumah adat saat berlibur ke satu daerah. Yang kedua, tidak mencoret-coret dan merusak fasilitas rumah adat. Yang ketiga, menjaga kebersihan rumah adat di suatu daerah. Yang keempat, menghargai bentuk rumah adat suku lain. Yang kelima, mempromosikan keindahan rumah adat suatu daerah sesuai pengetahuan. Menjelaskan keragaman pakaian adat dan cara melestarikannya. Pakaian adat merupakan kekayaan harus kita banggakan dan lestarikan. Upaya pelestarian pakaian adat yang dapat kita lakukan sebagai berikut. Yang pertama, bangga menggunakan pakaian adat. Misalnya anak perempuan menggunakan kebaya pada peringatan Hari Kartini. Yang kedua, mengenakan seragam batik di sekolah pada hari tertentu. Yang ketiga, mengadakan acara peragaan pakaian adat secara rutin. Yang keempat, menghargai pakaian adat dari daerah lain. Yang kelima, mempromosikan keindahan pakaian adat suatu daerah suatu pengetahuan. Sesuai pengetahuanmu. Lalu menjelaskan keragaman kesenian daerah dan cara melestarikannya. Indonesia kaya akan kesenian daerah. Seni tari merupakan tradisi yang biasa ditampilkan saat upacara adat tertentu. Salah satunya adalah seni tari. Keragaman kesenian yang dimiliki Indonesia dapat kita lestarikan melalui upaya-upaya berikut. Pertama, menghargai kesenian yang dimiliki oleh daerah lain. Yang kedua, mempelajari seni tari dan alat musik daerah lain dengan bersemangat. Yang keempat, mengenalkan seni pertunjukan daerah kepada orang lain. Yang keempat, menghafalkan dan menyanyikan lagu daerah dengan semangat. Yang kelima, mempromosikan kesenian suatu daerah sesuai pengetahuan. Menjelaskan sikap dalam menjaga keragaman.
Berikut sikap yang harus kita miliki dalam keragaman. Yang pertama, tidak mengobrol saat menunggu temanmu yang sedang beribadah. Yang kedua, menghargai teman yang berbeda suku. Yang ketiga, tidak mengejek teman yang menggunakan bahasa daerahnya. Menjelaskan sikap dalam menjaga keberagaman, yaitu berikut sikap yang dapat menimbulkan perpecahan dalam keragaman, yaitu pertama, mengganggu teman yang sedang beribadah. Yang kedua, tidak mau bermain dengan teman yang berbagai suku dan beragama. Yang ketiga, memaksakan suatu agama atau keyakinan kepada orang lain. Yang keempat, lebih menyukai budaya asing daripada budaya bangsa sendiri. Yang kelima, tidak menghormati dan tidak mau bekerjasama dengan warga dengan berbagai suku agama. Menjelaskan sikap toleransi dalam keragaman. Toleransi adalah apa? Sikap saling menghormati antar sesama manusia. Berikut bentuk toleransi dalam keragaman di Indonesia. Yang pertama, toleransi dalam keragaman agama. Menghormati orang yang sedang beribadah, saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama, menjaga kerukunan antar umat beragama, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Menjelaskan sikap toleransi keragaman yang kedua, yaitu toleransi dalam keragaman suku bangsa, saling menghormati antar suku, berteman tanpa membedakan suku dan ras, mengembangkan rasa persatuan dan cinta tanah air. Yang ketiga, toleransi dalam keragaman budaya, tidak mengejek budaya dari daerah lain, mau mempelajari budaya dari daerah lain, bangga terhadap budaya sendiri, melestarikan budaya daerah agar tetap lestari. Menjelaskan penerapan sikap toleransi dalam keragaman. Apa sih toleransi tadi? Toleransi itu saling menghormati. Penerapan sikap toleransi di lingkungan sekitar antara lain. Yang pertama, menghargai perbedaan antar anggota keluarga. Yang kedua, membantu ibu merapikan rumah. Yang ketiga, bermain dengan teman tanpa membedakan suku dan agama. Yang keempat, belajar bersama adik atau kakak. Yang kelima, menghormati teman yang sedang beribadah. Yang keenam, melaksanakan tugas piket dengan baik. Yang ketujuh, bertutur kata dan bersikap santun antar sesama. Yang kedelapan, menyapa dengan santun saat bertemu tetangga. Yang kesembilan, menghormati pendapat orang lain ketika berdiskusi. Yang kesepuluh, mentaati peraturan yang ada, baik di rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Kesimpulannya, semoga kalian mampu mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Lalu semoga kalian mampu menyajikan berbagai bentuk keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Terima kasih telah menyimak materi ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.